Nilai saya juga bagus kok. Hanya orang tua saya hanya jadi pemulung di sini. Dan apa yang aku alami sekarang, aku gagal masuk sekolah negeri. Saya minta maaf ya, Pak. Viral anak pemulung ditolak masuk SMP di Bekasi, bikin gubernur hingga bupati turun tangan. Sebuah video yang memperlihatkan seorang remaja perempuan mengaku ditolak masuk ke sekolah menengah pertama, SMP, di kota Bekasi viral di media sosial, medsos. Dalam video yang diunggah pengguna TikTok Mandra Putra 17 menunjukkan, remaja perempuan berinisial Kapa itu memaparkan keluh kesahnya dengan mengenakan seragam sekolah dasar, SD. Dalam video itu, Kapa mengaku baru saja lulus dari bangku SD dengan nilai bagus. Baru saja saya lulus sekolah dasar. Dan saya bermimpi bisa melanjutkan ke SMP negeri di Bantar Gebang. Nilai saya juga bagus kok. Hanya orang tua saya hanya jadi pemulung di sini. Dan apa yang aku alami sekarang, aku gagal masuk sekolah negeri. Saya minta maaf ya, Pak. Saya minta maaf ya, Bu. Saya nggak bisa masuk sekolah negeri. Dengan modal nilai tersebut, ia pun bermimpi bisa bersekolah di SMPN Bantar Gebang, Kota Bekasi. Hanya saja, mimpi Kapa kandas setelah ia tak diterima di sekolah yang diinginkannya. Kapa mengeklaim tak diterima di sekolah impiannya karena faktor pekerjaan orang tuanya sebagai pemulung di tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, Bantar Gebang. Hanya orang tua saya hanya jadi pemulung di sini dan apa yang aku alamin sekarang aku gagal masuk ke sekolah negeri, ucap dia. Kapa pun meminta maaf kepada orang tuanya karena tak bisa masuk ke sekolah negeri. Tak ingin membebani orang tuanya, Kapa mengaku rela tak melanjutkan pendidikannya ketimbang harus bersekolah di swasta dengan biaya yang sangat mahal. Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membantah menolak Kapa hanya karena faktor ia anak pemulung. Tri menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebelumnya telah membuka penerimaan siswa baru melalui sistem online. Dalam pelaksanaannya, pemerintah setempat menerapkan 4 jalur penerimaan, yakni prestasi, zonasi, mutasi, dan afirmasi. Setelah ditelusuri, pendaftaran Kapa ternyata ditolak otomatis oleh sistem meski ia mendaftar lewat jalur prestasi. Penyebabnya, yang bersangkutan ternyata berdomisili di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, namun ia mendaftar SMPN yang masuk ke wilayah Kota Bekasi. Tri mengaku telah dihubungi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi usai viralnya video tersebut. Ia pun mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan bukan warga Kota Bekasi. Dalam klarifikasi itu, Tri juga menjelaskan bahwa daya tampung SMPN di Kota Bekasi sudah tak memadai. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Deddy disebut meminta Tri berkoordinasi dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang untuk membantu mencarikan sekolah demi menyelamatkan masa pendidikan Kapa. Hasilnya, Ade langsung memasukkan Kapa ke SMPN 21. Hal ini sesuai dengan zona wilayah tempat tinggalnya. Tri menegaskan bahwa pemerintahannya tidak pernah melakukan diskriminasi latar belakang peserta didik. Dalam kasus Kapa, menurut Tri, yang bersangkutan salah zona dalam mendaftar sekolah barunya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.